hadirkan niat bermajelis, hadirkan niat bersilaturahim, hadirkan niat mentadabburi ayat-ayatnya sesuai perintah Allah. Dan insyaallah setiap niat akan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna. Kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat seperjuangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Wa tahiyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Muhammad surat 47 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tak sempat tadabbur Quran? Apakah hati kalian sedang terkunci? Maka tentu kita harus jawab, tidak ya Allah, hati kami tak terkunci. Meskipun ngantuk-ngantuk kami akan tetap tadabbur Quran. Tapi memang harus ada kopi sama teh manis supaya lengkap kami menghadapi ayat-ayat ini. Nah, kita akan masuk pada rukuk ke-43. Artinya minimal sudah ada 43 sesi. Ditambah tema-tema yang tematik. Pada rukuk 43 itu kita masuk pada surat Al-Maidah, surat hidangan, ayat 1 sampai 11. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca surat Al-Maidah, maka dengan tanpa pembukaan Allah Subhanahu wa taala langsung mengawali dengan seruan kepada orang-orang beriman dengan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Aufu bil uqud. Uhillat lakum, telah dihalalkan bagi kalian, bahimatul an'am, yakni daging daripada hewan ternak, illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum, kecuali hewan tersebut tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dan ketika engkau berihram ya wa antum hurum, maka tidak halal berburu bagi kalian. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah Dia menghukumi apa yang Dia inginkan atau Dia kehendaki. Sahabat semuanya, ada 89 ada 89 kali di dalam Al-Quran Allah mengulangi seruan kepada orang-orang beriman. Satu kali saja Allah menyeru, maka itu pasti sesuatu yang penting. Apalagi kalau seruan itu berada di awal surat. Itu pertanda apa yang diseru itu
sangat penting. 89 ayat atau seruan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat kita temukan pada 17 surat. Ya. Dari 17 surat itu seruan yang paling banyak terlihat pada surat Al-Maidah. Ya, pada surat Al-Maidah terdapat 15 ayat yang mengandung seruan kepada orang-orang beriman. Setelah itu surat An-Nisa, kemudian surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita lihat surat-suratnya, maka seruan kepada orang-orang beriman ini dia adalah masuk dalam surat-surat Madaniyah. Karena ketika Allah menyeru orang-orang beriman, maka pasti ada perintah. Nah, perintah-perintah itu ciri surat Madaniyah. Ada 26 surat Madaniyah dan 17 di antaranya mengandung seruan kepada orang-orang beriman. Ya. Ini yang pertama. Nah, dari 17 surat yang mengandung seruan kepada orang-orang beriman itu ada 3 surat yang diawali dengan seruan wahai orang-orang beriman. Yang pertama surat Al-Maidah, surat kelima. Yang kedua surat Al-Hujurat, surat 49. Dan yang ketiga adalah surat Al-Mumtahanah. Dan berkata sahabat yang mulia seruling surga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila engkau mendengar firman-Nya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telingamu baik-baik, karena setelah itu pasti ada kebaikan yang diperintahkan atau pasti ada keburukan yang dilarang. Nah, apa yang kemudian ditemukan pada perintah langsung ketika membaca surat Al-Maidah, yakni perintah untuk memenuhi akad. Dan memenuhi akad dikaitkan dengan seruan pada orang beriman, menunjukkan bahwa memenuhi akad itu wujud orang beriman. Dalam bahasa kita hari ini, orang yang memenuhi akad-akadnya adalah orang yang berintegritas. Maka kira-kira pelajaran besarnya, wahai orang beriman, rawatlah integritasmu supaya engkau terus dipercaya. Kalau engkau tidak bisa merawat integritasmu, lama-kelamaan engkau tidak menjadi orang yang dipercaya. Dan orang beriman itu dia tidak harus mengucapkan demi Allah hanya untuk supaya bisa dipercaya, karena kata-katanya adalah kata-kata yang memang selalu benar. Ya. Jadi akad itu artinya adalah mengikatkan diri kita dengan sesuatu. Ya. Kalau ada yang belajar ekonomi syariah, biasanya ada atau harus ada, yaitu mata kuliah teori akad. Karena berekonomi syariah itu ya bermuamalah, yaitu membuat ikatan-ikatan. Nah, ikatan kepada apa yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, akad kita kepada Allah. Itulah dari kata akad ini nanti lahir kata akidah. Ya, akidah itu artinya ya ikatan, kita mengikatkan diri kita kepada sesuatu. Sesuatunya apa? Tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, sesuatu yang satu. Ya, sesuatu yang satu itu apa? Iman, sesuatu yang membuat jiwa kita aman. Kalau kita bergantung pada sesuatu masih tidak aman, jangan bergantung sama itu. Bergantung sama yang lain lagi yang memang bisa membuat itu aman. Nah, itulah kenapa akidah, tauhid, dan iman itu adalah satu konteks. Dan agar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengikatkan diri kita kepada Allah dengan syahadatain. Orang
kembali ke dalam Islam membaca syahadatain. Dan setiap hari kita mengulangi syahadatain. Berapa kali kita mengulangi sehari? Sehari kita mengucapkan syahadatain wajib berapa kali? Subuh sekali, zuhur dua kali, ya kan, asar dua kali, maghrib dua kali, isya dua kali, berarti 9 habis kan 9 ya? minimal 9 kali. Dan itu jangan dibaca sambil lewat ya. Ya, memang bacaan sholat itu kalau dibaca cepat itu enggak membekas. Kita harus bacanya harus jelas. Maka dalam mazhab Syafi'i itu belum baca itu tangan kita sudah begini. Ya, dalam mazhab Syafi'i begitu kita baca asyhadu. Nah, itu jadi asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kenapa saya salah dia bergerak? Ya, jadi bergerak. Ya, jadi fokus. Jadi membaca asyhadu an la ilaha illallah. Jadi mari kita renungkan akad-akad kita kepada Allah. Karena itu baikat kita kepada Allah sebagai wujud integritas kita kepada Allah yang dulu sebenarnya kita pernah berjanji setia kepada Allah. Nah, sekarang ini kita kuis, ya kan? Kalau ditanya janji kita kepada Allah, ingatnya surat apa atau ayat surat apa dah kita? Nah, kuis ini. Sering diulang. Kalau kita bilang Anda punya janji nggak sama Allah? Nah, harusnya jawabannya ada. Itu kata kuncinya. Surat apakah dia? yo surat apa yo Kuis ini. Waktunya 3 detik. Masya Allah. Kalau tidak salah terakhir Bapak juga jawabnya. Ya, itu kalau dicatat yaitu Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Jadi semua perbincangan kita tentang agama itu sebenarnya awalnya di ayat itu surat 7 172. Hari itu namanya hari Alastu. Hari ketika Allah bertanya, Alastu birabbikum, apakah aku Rabb kalian? Dan hari Alastu itu kita menjawab, bala syahidah. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Ya, itu akad kita kepada Allah. Yang kedua, akad kita kepada sesama manusia. Apa itu nikah? Akad nikah di depan KUA. Nah, berarti kita mengikatkan diri kita yang tadinya kita nggak bertanggung jawab sama siapapun. Akhirnya hari ini kita bersedia untuk menambah tanggung jawab kita dalam hidup, yaitu seorang hamba Allah yang mulia. Ayat Allah, yang ayat itu kita pastikan tidak kelaparan, kita pastikan tidak kepanasan, kita pastikan tidak sendirian tanpa mahram, kita pastikan apa lagi? Kebahagiaan. Maka dia tidak boleh ditampar, ya, buru-buru ditampar. Pipi itu diciptakan untuk dicium, kan? Bukan untuk ditampar, ya kan? Kepala itu diciptakan untuk dibelai. Nah, badannya diciptakan untuk dipijat. Ya, jadi itulah cara kita untuk mencintai ayat Allah. Bukan sekedar mencintai, memuliakan. Karena dia ayat Allah. Itu akad nikah. Kemudian ada akad yang murabahah, akad jual beli. Ya, akad jual beli. Nah, berarti ada ikatan-ikatan dalam jual beli dalam Islam. Kemudian ada akad kerjasama, musyarakah. Hubungan kerja juga bisa musyarakah, atau hubungan politik. Nah, itu akad-akad kepada sesama manusia. Ya, yang ketiga adalah akad kepada diri sendiri. Apa itu? Nah, kita cari kerjaan dengan nazar misalkan. Nazar itu kita mengingatkan diri kita yang sebelumnya kita bebas. Makanya nazar itu tidak disukai, tapi kalau sudah bernazar wajib.
karena namanya sudah akad. Ya, kita mengikatkan diri kita pada sesuatu. Nah, maka orang-orang beriman itu cirinya adalah dia memenuhi akad. Kalau kita berhutang dengan seseorang yang memberikan hutang nggak lagi-lagi, ya kita harus tetap jaga komunikasi. Karena dia nggak lagi, belum tentu dia lupa. Ya, dia cuma merasa tidak enak atau dan seterusnya. Kita yang sudah mengikatkan diri kita kepada dirinya, di mana kehalalan diri kita nanti dia berhisab sangat bergantung dengan kehalalan dia. Ya, bayangkan kalau dia tidak menghalalkan diri kita, gitu kan? Makanya ikatan-ikatan itu harus dijaga. Ya. Berikutnya, ayat pertama ini setelah bicara sebuah bentuk ketaatan pada akad, kemudian ayat ini juga berbicara ketaatan pada halal dan haram. Ya, masih ingat? Ini kuis kedua ya. Sambil minum teh, biasa kuis itu penting. Oh, ada kopi dulu. Nah, siapa yang perlu kopi, silakan rebutan. Nah, ada tiga. Pertanyaannya, menurut Imam Nawawi Al-Bantani, dari 6.666 ayat, kandungan ayat, ada berapa ayat yang mengandung tema halal dan haram? Ya kan? Dari 6.666 ada berapa ayat yang mengandung tema halal dan haram? Nah, karena lupa, jawabannya itu adalah 500 ayat. Nah, ini gitu. Ya. 500 ayat mengandung halal dan haram. Ya, selebihnya 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat kisah, 1000 ayat tanzil, 500 ayat halal dan haram, 100 ayat nasikh dan mansukh, dan 66 ayat doa, zikir, dan istighfar. Atau dibalik, kalau menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili 100, ini menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili. Ya, saya ulangi. Kalau menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili ada 100 ayat doa, zikir, dan istighfar, dan 66 ayat nasikh dan mansukh. Perubahannya ini. Nah, termasuk dari 500 ayat itu adalah ayat pertama dari surat Al-Maidah ini, yaitu dihalalkan bagi kalian hewan ternak. Penghalalan ini membuka pintu kemudahan. Akhirnya Allah meluaskan apa-apa yang boleh dimakan oleh manusia. Yaitu apa? Hewan ternak, hewan yang diternakan. Unta, sapi, kambing, domba, kuda, gitu kan? Nah, meskipun kuda jarang, tapi boleh. Siapa yang sudah pernah makan daging kuda? Belum. Susu kuda. Daging kuda belum pernah? Belum. Waktu itu ada di Sawangan, ya, di Sawangan. Karena ada rasa saya coba, karena jarang kan. Daging unta juga jarang. Antum kalau ke Makkah muter, nah ketemunya di Taif, ya. Taif nanti ada. Nah, babi, bagaimana babi? Kan jadi ternakan juga di bumi. Nah, babi haram meskipun hewan ternak karena ada pengecualian di ayat ini juga. Bukan ini, di ayat nanti ketiga, yaitu haram dari hewan ternak itu apa? Kalau udah jadi bangkai. Apa itu udah jadi bangkai? Dia mati belum disembelih dengan menyebut nama Allah, dia bangkai. Kalau kemudian dia disembelih sebelum mati, dia tidak jadi bangkai. Itu beda. Nah, bahasa bangkai dalam bahasa itu adalah hewan yang mati sebelum disembelih. Kemudian darah, dan kemudian babi. Semua bentuk jenis babi, meskipun babi hutan, babi kota, ya, babi bumi, yang namanya babi, hewan yang tidak ada lehernya, itu hukumnya haram. Ya, nah ini coba kalau kita hitung dari slide ini aja, yang dibolehkan ada 4, yang diharapkan cuma 1. Nah itu berarti hidup kita luas. Ya, kadang-kadang orang malah ngejar yang 1.
mempersiapkan yang 4. Ini kalau 4, apalagi kalau masalahnya kita perpanjang, ya kan? Ada ayam. Ayam ternak ya. Ternak. Tapi kakinya 2 ya. Ya. Ikan juga bisa ikan. Enggak, istilah ternak itu kan di sini. Istilah ternak itu istilah menyusui sebenarnya. Ya, istilah menyusui. Ya. Jadi banyak, tapi yang diharapkan sedikit. Nah berikutnya, apa pelajaran daripada ayat ini? Pelajarannya adalah bahwa kita ini hidup nggak punya aturan. Ya, siapapun manusia itu pasti punya aturan. Coba lihat di masyarakat adat yang belum kenal Tuhan. Akhirnya dia buat aturan kan? Nggak boleh begini, boleh begini, nggak boleh begini. Nah, aturan itu menunjukkan bahwa orang itu hidup, dia punya sesuatu yang dia tunduk kepadanya. Jadi ternyata di level antropologi manusia manapun, dia tetap butuh ketundukan. Nah, Islam mengajarkan ketundukan yang terbaik itu adalah ketundukan kepada Allah sebagai pemegang otoritas kehidupan tertinggi. Dan kalau orang itu cinta kepada Allah, dia siap mengekspresikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekspresi cinta itu namanya syariat. Jadi syariat itu jangan dipandang sebagai kewajiban. Syariat itu cinta. Maka ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayat cinta. Ayat-ayat Madaniyah itu ayat-ayat ekspresi cinta. Ya. Kalau orang cinta itu kan perlu diekspresikan, tidak bisa sekedar diomongkan. Ya, manusia saja begitu. Ya, kata perempuan, kamu siap nggak? Ya, menyeberangi lautan dan mendaki bukit untuk mendapatkan cintaku. Ya. Siap nggak? Kalau siap mundur aja. Ya. Jadi ada tuh film nyata. Jadi ada seorang kulit hitam mencintai orang kulit putih. Cuma si kulit hitamnya cari kerjaan. Ini kisah nyata. Ya, dia bilang, saya untuk tunjukkan cinta saya kepadamu, kamu, saya akan ke gunung Himalaya. Padahal dia belum pernah olahraga. Akhirnya naik ke atas. Ya, kodar Allah itu dari sekian peserta pada mundur, tinggal dia sama teman yang dibayar untuk temannya. Ya, naik sampai ke atas. Itu orang berita di luar negeri itu kisah nyata. Ternyata sebab dia sampai ke atas itu, ya, yang lain mundur, udah tinggal beberapa ratus meter mundur. Dia bilang masuk dalam bisnis saya. Ya. Nah, akhirnya terbukti cintanya. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memanggil kembali kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi satu wala syahral harama dua wala hadaya wala qala'id wala amin al-bait al-haram yabtaquna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fasqadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Jadi ayat ini ditutup dengan kalimat innallaha syadidul 'iqab. Allah itu iqabnya berat. Itu menjelaskan bahwa hidup ini pilihan, tapi Allah menjelaskan apa konsekuensi setiap pilihan. Hidup itu bebas gitu ya. Tapi bebasnya ada ikatan sebenarnya. Ya, jadi bebas yang ada konsekuensi. Ya, selama mereka sudah tahu konsekuensi, silakan untuk melakukan apapun. Ya. Yang pertama adalah ayat ini menjelaskan la tuhillu sya'airallah. Ya, la tuhillu sya'airallah. Jadi ada ayat di dalam Quran Allah berfirman wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
Barang siapa orang itu biasa mengagungkan syiar-syiar Allah, sebenarnya itu ciri qalbunya bertakwa. Jadi ciri qalbu bertakwa itu dia memuliakan syiar-syiar. Syiar Allah itu apa? Nah, bisa banyak lafaz itu syiar Allah. Tulisan Allah Muhammad, ya, itu syiar Allah. Tempat, ya, Makkah, Madinah, Baitul Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu syiar Allah. Waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu syiar Allah. Amal ibadah, sholat, ya, 5 waktu, itu syiar Allah. Jadi syiar-syiar Allah itu harus dijaga. Sajadah misalkan, boleh nggak sajadah dibakar karena kita nggak suka sama Allah? Ada nggak sajadah dibakar? Yang lagi viral, ya, sajadah dibakar karena dia nggak suka sama seseorang. Itu bisa masuk pada penistaan agama. Ya, sajadah dibakar. Apalagi sajadah yang harga berapa? 40 juta kalau berarti. Ya, sajadah dibakar. Jadi itu syiar-syiar Allah. Nama itu syiar Allah. Kalau namanya Abdurrahman, Abdullah, gitu kan? Kalau Abdurrahman, kalau kita punya tetangga namanya siapa namanya Abdurrahman, itu memang ada kita manggilnya harus lengkap. Abdurrahman, jangan dipanggil Maman, ya, apa Dur, ya, atau Abdul Somad, Mamat. Jadi kalau Abdurrahman, panggil Abdurrahman. Anak kita juga kalau Abdurrahman, jangan panggil Rahman itu nama Allah. Abdurrahman syiarnya adalah engkau itu hamba Allah. Jadi wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang kalbunya bertakwa, dia akan memuliakan, mengagungkan syiar Allah. Kemudian jangan ganggu bulan haram. Apa itu bulan haram? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar. Nah, jangan ganggu ini apa? Ya, jaga diri, karena ini dosa bisa berlipat ganda di bulan haram. Nah, kuis ketiga ya. Sekarang bulan apa ya bulan Hijriah? Sekarang bulan apa bulan Hijriah? Akhir. Akhir ya, alhamdulillah. Memang ada nilainya. Akhir. Di bulan Ramadan tanggal 26, Masya Allah. Jadi kalau kita ingat bulan Ramadan itu kita harus ingat peristiwa-peristiwa apa yang berbeda. Satu, peristiwa diangkat khalifahnya Sayyidina Umar. Ya. Dua, peristiwa wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Muridnya Imam Al-Ghazali. Punya mengembangkan banyak pendidikan dulu bersama Al-Ghazali. Nah, itu di antara orang berakhir. Baik, berikutnya di sini kemudian disebutkan, ya, jangan mengganggu al-hadyu dan al-qala'id. Apa itu al-hadyu? Apa bedanya hadyu dengan qala'id? Al-hadyu adalah hewan yang memang dibawa ke Mekah untuk menjadi kurban haji atau umrah. Itu al-hadyu. Ya, pengorbanannya disebut al-udhiyah. Hari pengorbanannya disebut Idul Adha. Kalau al-qala'id adalah al-hadyu yang dikasih kalung sebagai tanda bahwa dia adalah hewan kurban, jangan diganggu. Ya, jadi memang dia hewan yang ditandai untuk dikorbankan untuk Allah. Itu disebut al-qala'id. Jadi al-qala'id itu hewan yang dikasih tanda. Kemudian ayat ini mengatakan agar kita semua harus selalu berlaku adil dalam hidup. Dan adil itu tidak harus sama rata. Ya, tidak harus semuanya dikasih teh, tidak harus semua dikasih kopi. Ya, tergantung. Yang butuh kopi, yang butuh teh, yang butuh air putih. Itu namanya adil. Ya, maka adil itu tidak harus sama rata dan sama rasa. Anak besar sama anak kecil jangan sama-sama dikasih 50.000, gitu kan?
dan seterusnya. Jadi itu adil. Ya. Berikutnya ayat ini juga menjelaskan ta'awun sesama manusia. Ta'awun itu harus dalam kebaikan. Tidak ada wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak ada ta'awun. Ta'awun itu temannya ya albir wa taqwa. Dia bukan temannya al-itsm wal 'udwan. Maka lawannya albir al-itsm. Ya. Jadi ayo kita tolong-menolong mencuri harta orang, itu tidak ada tolong-menolong dalam mencuri harta orang. Al-ghayah la tubarrul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Jadi ta'awun disebut ta'awun kalau dia dalam kebaikan dan dalam takwa. Nah, makanya Bapak Ibu yang punya sekolah itu jangan cukupkan sama SPP. Saya membiasakan itu sekolah itu ada dana ta'awun setiap bulan juga. Ya, jadi kadang-kadang orang yang kaya kalau cukup bayar SPP dia bingung, saya mau ta'awun nih, gimana dong? Gak ada pintunya, ya kan? Dia mau ta'awun gak ada pintunya, dia mau ngasih lebih dibatasi, gitu kan? Di SPP. Nah, itu namanya menzolimi orang kaya, menutup pintu orang kaya untuk ngasih lebih. Nah, maka saya buka namanya dana ta'awun. Dan ta'awun itu ada orang tua misalkan SPP 700.000, ta'awun 2 juta ya bulan ada gitu. Nah, tapi sebaliknya ada orang yang tidak mampu SPP 700.000 dia nggak bisa bayar, apalagi ta'awun gitu kan. Nah, akhirnya terjadi budget berisma. Nah, ini ta'awun tuh cara satu turunannya menurut saya begitu. Ya, sehingga bisa saling menguatkan insyaallah. Nah, berikutnya kita masuk ayat yang ketiga. Masih berbicara tentang halal haram. Allah berfirman, hurrimat, diharamkan, alaikum bagi kalian apa ini? Al-maitatu, bangkai wad-damu, yaitu darah, walahmul khinzir, yaitu daging khinzir. Al-khinzir itu babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, ya, yaitu yang disembelih tidak dengan nama Allah. Wal munkhaniqah, ini nanti ada banyak. Wal munkhaniqah, wal mawqudah, wal mutaraddiyah, wal natihah, wa ma akala as-sab'u illa ma zakaitum, wa ma zubiha 'ala an-nusubi, wa an tastaqsimu bil azlam, zalikum fisq, al-yawma ya'isa alladziina kafaru. Jadi diharamkan sampai zalikum fisq. Nah, setelah itu Allah berfirman, al-yawma, pada hari ini, ya'isa alladziina kafaru min dinikum. Udah putus asa orang kafir itu melihat gerak laju tumbuh kembang Islam yang begitu pesat membangun kerajaan dalam hati-hati manusia. Ya, fala takhshawhum wakhshawun. Wahai orang kafir, jangan kau tunduk kepada siapapun, tunduklah kepadaku. Nah, baru kemudian puncak dari turunnya perintah-perintah Allah itu ada pada ayat ini. Setelah ayat ini disebutkan, tidak ada lagi turun perintah Allah yang berat. Yang berat, tidak ada perintah yang besar, itu tidak ada. Ketika Allah sudah menurunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hafal ya Bapak ini ya? Ini harus hafal ketika SD. Tapi saya nggak yakin anak SD sekarang nih, gitu. Ada SD dulu pada hafal semua nih, ini masuk ujian. Makanya sekarang nggak lupa-lupa kan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku sempurnakan atasmu nikmatku dan aku ridha lakum bagi kalian Islam, yaitu agama Islam sebagai din, sebagai din kalian. Faman turra fi mahmasah ghaira mutajanifin li ism fa inna Allaha ghafurur rahim. Ayat ini ditutup dengan keluasan pada saat engkau berada dalam kesempitan. Ya. Kalau engkau sedang kelaparan, gak ada makanan, maka yang diharamkan di atas itu bisa jadi halal, ya. Tapi engkau itu makan supaya gak mati, ya, bukan karena memang sengaja
kalian itu ingin berbuat dosa? Tidak. Nah, karena konteksnya itu fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi agama ini menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang tidak sempurna, khususnya dalam bab makanan. Ya, semua praktik jahiliyah dalam bab makanan itu dibersihkan. Tak ada lagi orang makan bangkai, darah, daging babi, dan juga hewan yang tidak disebutkan, tidak disembelih atas nama Allah, atau yang matinya tidak wajar. Apa yang disebut mati tidak wajar? Mati tidak wajar itu adalah munkhaniqah, hewan yang mati terlilit, tercekik. Ya, misalkan kalau kami itu kan ada talinya kan, tiba-tiba dia muter-muter kecekek sendiri mati. Nah, ini munkhaniqah, ya, matinya tidak wajar. Atau dipukul, sapi-sapi masuk RPH, dipukul dulu, udah mati duluan dia, ya, munkhaniqah. Atau jatuh itu begini, ya, jatuh itu begini. Misalkan kita memanah kambing, itu kan dia belum mati, kemudian dia lari, jatuh ke tebing, jatuh. Nah, jatuhnya itu, matinya dia berarti bukan karena panah kita, tapi karena dia jatuh ke tebing. Hewan itu jadi tidak boleh makan. Ya. Nah, terus kata ulama, bagaimana dengan burung? Nah, kalau burung dipanah, dia jatuh mati. Nah, khusus burung boleh. Kenapa? Karena hakikatnya dia di atas. Nah, hakikatnya dia di atas, dia jatuh ke bawah. Nah, khusus burung dia boleh. Kalau kambing hakikatnya sudah di bawah. Nah, gara-gara kita panah, dia lari, dia jatuh ke jurang, mati dia. Matinya karena jatuhnya itu. Nah, itu disebut ya mutaraddiah. Atau makna mutaraddiah. Atau natihah, dia matinya di tanduk. Atau ma'akala sabu, dia matinya dimakan hewan ternak, dimakan hewan buas. Ya, atau zubiha ala nusuk, dia disembelih di atas sesuatu yang disembah, berhala. Nah, ini semua praktik jahiliyah yang tidak boleh dilakukan. Tapi hewan yang mati tidak wajar, artinya dia akan mati tidak wajar, misalkan tadi, tapi sempat disembelih, disebut nama Allah, maka dia menjadi halal. Oke, kalau kita punya hewan, wah dia udah sakit nih, sembelih, gitu kan? Nah, meskipun itu nanti ada penelitian yang lain, penelitian kepada toyibnya, apakah hewan sakit atau bagaimana, gitu kan? Kemudian tastaqsimu bil azlam, dilarang mengundi nasib dengan anak panah. Ya, anak panah. Sekarang kalau dulu anak panah beneran, kalau sekarang kadang anak panahnya ditaruh di air atau kadang dipanahin. Kalau sekarang anak panahnya muter, ya kan? Ya, di mall terbayar di muter itu anak panah. Nah, itu dilarang mengundi nasib dengan anak panah. Jadi kalau kita bawa anak kecil kemana? Ke tempat zon-zon di sana, ya, zon-zon. Kita kan bayar kemudian masukin sesuatu, anak panah yang muter-muter, itu hal. Ya. Kemudian itu. Jadi kita itu diharamkan dari sesuatu yang akan masuk pada makanan kita, juga kepada sesuatu yang sifatnya kerakusan kita. Jadi hikmah dari pengharaman ini adalah supaya manusia itu sehat fisiknya, sehat juga spiritualnya. Ya, nah tetapi setelah Islamnya sempurna, setelah orang kafir putus asa, fi mahmasah, tetap agama ini bicara kaidah fikihnya. Kalau luas kesempitan, kalau sempit dia meluaskan. Kalau engkau sedang banyak pilihan makanan, tak boleh makan babi. Ketika engkau tidak ada pilihan makanan, engkau boleh makan babi secukupnya. Nah, itu namanya kaidah usul fikih. Kalau luas disempitkan, kalau sempit dia diluaskan. Baik, berikutnya ayat yang keempat. Ayat ini diawali dengan kalimat yas'alunaka. Minimal ada 13 yas'alunaka di dalam Al-Quran. Dan tidak hanya para sahabat yang bertanya, yas'alunaka artinya mereka bertanya. Mereka itu siapa? 9 ayat itu sahabat yang bertanya, 2 ayat itu orang kafir atau musyrik yang bertanya, 2 ayat lagi ada simbol bagi manusia yang biasa pasti akan bertanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala bertanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di mana sahabat bertanya. Pada ayat ini sahabat yang bertanya. Yas'alunaka. Mereka para sahabat bertanya kepadamu, "Madza uhilla lahum?" Apa yang halal bagi kami? Qul uhilla lakumut thayyibat. Yang dihalalkan bagi kalian adalah yang baik-baik. Yang baik itu apa? Yang sehat, yang bergizi, yang nikmat. At-thayyibat. Ya. Wa ma 'allamtum minal jawarih, dan kepada hewan yang kalian ajarin untuk berburu, kalian latih al-jawarih. Ya, jadi kalian tuh ngajarin dia untuk menjadi asisten kalian. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Ya, kalian latih sesuai apa yang diajarkan Allah. Fakulu, maka makanlah, ya, mimma amsakna, apa yang mereka dapatkan alaikum bagi kalian, wazkurusmallah alaihi, dan sebutlah nama Allah ketika kalian melepaskan. Jadi maksud wazkurusmallah alaihi bukan setelah datang hasil tangkapan oleh si hewan tersebut, kemudian kita masak dengan membaca basmalah, bukan. Tapi logikanya adalah kalau ada hewan yang dilatih untuk menangkap mangsa, hewan itu kan nangkapnya pakai tarik sama pakai kukunya, bisa jadi mati. Maka dikiaskan itu seperti menyembelih. Ketika menyuruh tangkap, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan resiko hewan itu mati. Nah, hewan yang terlatih itu ketika dia menangkap leher hewan tersebut dicengkram mati, dia nggak mau makan, betul-betul dia kasih kepada tuannya. Kalau hewan itu mencengkram keluar darah, ditetes sama lidahnya, enak juga nih makan. Nanti aja saya kasih dikit, saya makan dulu sedikit. Nah, hewan itu jadi haram. Nah, jadi berarti hewan itu belum terlatih. Hewan terlatih dia betul-betul tidak akan menikmati. Nah, dia betul-betul dia akan bawa kepada tuannya. Nah, hewan itu mati dalam kondisi digigit oleh tali. Nah, hewan itu halal. Gitu ya. Jadi ayat kemarin menjelaskan detail seperti itu. Ya, wazkuru smallahi alaihi wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab, Allah itu cepat sekali berhitung. Jadi pertama adalah apa pelajarannya dari ayat ini? Yas'alunaka. Pelajarannya adalah jangan malu bertanya, tapi juga jangan terlalu banyak bertanya yang detail-detail, karena nanti kalian akan susah hidup. Tapi jangan sampai kalian tidak bertanya, khususnya masalah yang prinsip-prinsip. Ya, karena kalian nanti jadi nggak punya pegangan prinsip, kalian jadi seperti orang yang tidak punya ilmu. Ya, yang kedua, pelajarannya adalah sempurnakan proses. Jadi agama ini sangat memperhatikan proses. Thayyibat tadi misalkan, thayyibat itu bisa luas. Kalau dalam makanan yang sehat, bersih, lezat, tidak menjijikkan, itu bagaimana caranya? Nah, berarti dia harus perlu proses yang bagus. Nah, yang kedua adalah boleh melatih hewan pemburu dengan ilmu dan metode yang benar. Gimana caranya? Dilepas dengan menyebut nama Allah. Memang hewan itu menangkap untuk tuannya dan tidak memakan sedikit pun. Nah, kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa kehalalan itu ditentukan bukan hanya zatnya, tapi juga prosesnya. Termasuk ketika kita dibantu oleh hewan, maka proses yang benar itu dijelaskan di sini. Dan ini semuanya adalah bentuk kepatuhan pada syariat, pada hal yang sangat detail, sangat teknisnya. Nah, kalau kita lihat dari 13 ayat-ayat yang diuraikan Yas'alunaka, nah kira-kira ini rekapannya, kita melihat dari 9 Yas'alunaka itu semua Yas'alunaka yang ada dalam surat Al-Baqarah itu sahabat yang bertanya. Yas'alunaka 'anil ahillah, tentang bulan sabit. Yas'alunaka madza yunfiqun, ya, sahabat bertanya apa yang diinfakkan. Yas'alunaka 'anil syahril haram wal qitalun fihi kabir, yaitu berperang di bulan haram. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang khamar dan judi. Ya, yas'alunaka madza yunfiqun, apa yang diinfakkan. Yas'alunaka 'anil yatama,
mereka bertanya tentang anak-anak yatim. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang wanita haid. Yas'alunaka madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan bagi kalian. Nah, ini tadi ayat kelima. Ya, yas'alunaka 'anil anfal. Ya, yas'alunaka 'anil anfal. Itu bagaimana ya Rasulullah merasakan perang? Nah, ini semua pertanyaan sahabat kan. Tapi yas'alunaka 'anil ruh. Nah, itu orang-orang kafir musyrikin bertanya, ya, kemudian tentang Zulkarnain, ya, kemudian tentang as-sa'ah. Ya, manusia jauh bertanya, kapan hari kiamat itu? Gitu kan. Maka apa pelajaran di sini? Bertanyalah pada yang prinsip. Jangan terlalu detail karena akan memberatkan. Kalau orang bertanya, itu pertanda dia berpikir. Ya. Dan orang bertanya itu proses menuju kecerdasan. Maka jangan tertawakan yang bertanya. Ya, ada tuh satu murid mahasiswa waktu itu. Ustaz, saya mau bertanya. Saya ini kalau bertanya itu diketahui teman-teman. Gimana Ustaz? Jadi saya jadi malas bertanya. Nah, itu kita menghambat kecerdasan seseorang. Nah, di zaman sekarang Bapak Ibu, ini anak-anak jarang bertanya. Maka tugas kita kalau kita punya sekolah, murid-murid itu tidak pulang sebelum dia bertanya. Ya, bertanya, kamu siap bertanya? Gak ada pertanyaan, Ustaz. Ya, cari pertanyaan, kan? Ya, cari, supaya dia terbiasa untuk bertanya. Artinya sebenarnya bukan terbiasa bertanya, terbiasa berpikir, terbiasa untuk memahami apa yang disampaikan. Nah, jadi bertanya itu ibadah. Kira-kira. Jangan malu bertanya, karena sampai 9 kali ya sahabat bertanya itu dibukukan dalam Quran. Orang kafir aja bertanya dibukukan dalam Quran. Yang bertanya orang kafir itu menjadi penting bagi kita. Gara-gara orang kafir bertanya sa'alunaka 'anil ruh, Ibnu Qayyim nulis buku judulnya Ar-Ruh, gitu kan. Itu kan karena pertanyaan. Baik, berikutnya Quran surat Al-Maidah. Nah, ini berbicara tentang penghalalan makanan, tapi lebih luas. Ya, ini kaitannya dengan muamalah dengan non-muslim. Apa yang boleh dengan muamalah dengan non-muslim? Al-yawm, pada hari ini uhilla lakum thayyibat, dihalalkan bagi kalian makanan yang baik. Itu sudah disampaikan juga ya, sebelum diulangi lagi. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, ya, yaitu makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian, dan makananmu juga halal bagi mereka. Ya, wa ta'amukum halal lahum. Ya, kenapa halal? Karena ahlul kitab itu Tuhannya satu. Ya, ahlul kitab itu Tuhannya satu. Yahudi itu Tuhannya Allah, harusnya, bukan Yahweh. Ya, Nasrani itu Tuhannya Allah, karena Nabi Isa menyembah Allah. Nah, karena Tuhannya sama-sama menyembah Allah, maka sembelihan mereka pasti atas nama Allah, gitu kan? Nah, itu logika agamanya. Berbeda dengan kalau orang itu mengaku Nasrani tapi tidak meyakini Tuhan itu satu, tapi Tuhan itu tiga, atau manusia itu Tuhan, maka dia telah melakukan Trinitas. Nah, maka dia tidak disebut sebagai ahli kitab. Ya, maka aliran di antara mereka berbeda-beda. Ya, tidak sama. Kepercayaan pada Tuhan itu tidak sama. Ya, termasuk kalau orang pinternya yang sering dirujuk dalam masalah filosof yang mengakui Tuhan itu satu dari Nasrani, namanya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu termasuk yang meyakini Tuhan itu satu. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ya dihalalkan juga wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya. Nah, jadi dihalalkan juga bagi kalian menikahi wanita-wanita yang muhsanat, yang dia itu menjaga keperawanannya, ya, minal mu'minat, di antara orang-orang yang beriman, dan juga minal ladzina utul kitab, muhsanat dari yang diutul kitab, yaitu orang-orang yang menjaga keperawanannya dari ahli kitab min qablikum, ya, dari orang-orang sebelum kalian.
idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin. Tapi tetap kalian sebelum nikahi ahlul kitab itu manusia, hamba Allah, maka kalian harus bayar namanya mas kawinnya, ya, dan kalian menikahi mereka ghaira musafihina wala muttakhidhi ahdan. Niatnya bukan karena zina, niatnya juga karena bukan wanita simpanan. Jangan menikahi wanita karena niatnya menjadi wanita simpanan. Disimpan di mana? Rama? Di apartemen. Kadang-kadang ada apartemen itu isinya simpanan semua. Atau ada kampung-kampung isinya simpanan semua. Ya, jadi itu namanya kampung simpanan. Ya, atau apartemen simpanan. Jadi wala muttakhidhi ahda. Jangan kita menikah itu dengan tujuan ya wanita simpanan atau pasangan yang gelap. Wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Siapa yang kufur setelah beriman,